Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Esti Ningsih, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Petarangan, Kecamatan Kledong, Kabupaten Temanggung. Hari ini saya ditemani rekan saya, Bapak Agung Triwirawang. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri Petarangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Esti. Bagaimana nih Pak kabar hari ini ya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran saat Bapak mengajar di kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Begini Pak, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Agung akan lakukan. Kenapa Pak hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini nanti sebagai awal Pak Agung melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik. Begitu nggih Pak? Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa ya Pak tujuan pembelajaran yang nanti Pak Agung akan laksanakan di kelas? Nanti berdasarkan rencana pembelajaran yang akan saya tuliskan nanti, yang pertama yaitu siswa dapat membedakan bentuk uang. Ya. Yang kedua nanti siswa juga dapat membaca atau menulis tentang nilai pecahan uang. Yang ketiga, siswa juga dapat mengurutkan nilai pecahan uang mulai dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyetarakan nilai uang pecahan. Baik Pak, berarti ada 4 tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, nanti bagaimana area pengembangan yang Pak Agung ingin diobservasi selanjutnya? Area pengembangannya tadi? Untuk area pengembangan nanti yang saya ambil itu ada 2 Bu. Area kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dan juga penggunaan strategi dalam pembelajaran. Oh baik, jadi baik ya Pak Agung, berarti area yang ingin dikembangkan yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dan penggunaan strategi pembelajaran ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Pak Agung terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya Pak, atau model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid. Untuk model saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Bagus sekali ya, sudah komplit sekali dari baik itu dari strategi, model dan metodenya sudah sangat bagus sekali Pak Agung. Baik, jadi rancangan pembelajarannya adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajarannya berbasis masalah serta metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya nanti yang akan diterapkan Pak Agung di kelas. Nah, dengan ini apa media pembelajaran yang Pak Agung akan gunakan nantinya? Jadi untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan LKPD, laptop, dan juga LCD proyektor nanti agar siswa bisa dapat memahami. Kemudian speaker, papan tulis, spidol, dan juga menggunakan alat peraga Bu. Alat peraga di sini ada uang, kertas, mainan, dan juga uang logam yang asli. Oh iya, komplit sekali ya Pak. Pasti anak-anak lebih cepat menerima pembelajarannya. Nah, sekarang kira-kira kapan Pak Agung akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut ya? Hari dan jam keberapa? Mungkin insya Allah siapnya hari Selasa Bu, jam kedua. Oh, hari Selasa jam kedua. Baik. Baik, jadi besok hari Selasa jam pembelajaran kedua saya akan ke kelas Bapak ya dan melakukan supervisi kelas secara langsung. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Bapak. Nanti setelah Pak Agung melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas,
kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Baik, Bu. Nanti didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Afi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Agung dapatkan dari percakapan kali ini ya Pak? Baik Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran seperti apa media yang akan saya gunakan. Iya. Nanti sehingga saya dapat mempersiapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya berbincang-bincang dengan saya. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Pak. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sambil sarapan? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Agung mau salah satu teman dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang berani? Ada berani? Tak tunjuk bawah. Mas Indra, sini mas. Berdoa dulu. Dengan doa semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memiliki atau mendapatkan pemahaman yang baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari aku mau mengabsen pelajaran tulis. Nanti kalau Pak Agung menyebut nama, nanti anak-anak menyebut apa? Cinta, oke? Paham? Paham semuanya? Lalu mulai. Ahmad Ali Al-Hussein, pemain sepak bola, khusus dari pemain timnas, ya? Amin. Kak Anissa Rizky Aulia, pelatih PSSD. Siap di sini. Naskah Hafiz Alvaro. Jadi mas bantangnya. Oh polisi ya, polisi. Ini yang temen-temen ya. Dirgahayu Saputra. Dirgahayu Nordin. Selanjutnya Erlangga Adhan Pilot. Bisa rota numpak pesawat diganti sih. Gabriel polisi. Oh, polisi. Mbak Indira Maulia. Oh, baik. Polisi wanita. Mbak Keisha. Pelatih sebagai kebangsa. Nizam. Wah, oke. Itu kan tapi Mas Rendra. Wah, tentara bagus nih kita jadi tentara. Membela tenang gitu, tenang gitu. Mas Rena. Pemain bola. Yang timnas, Mas Hussein. Yang lain
Ibu ditinggal mohon. Selanjutnya untuk menambah semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan, salah satunya Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dulu. Dalam hitungan ketiga nanti langsung mulai deh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. yang diajarkan terakhir deh. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jangan ini duduk. Jangan ini duduk. Stop. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang mengenal pecahan uang. Sebelumnya, Pak Agung mau menyebutkan atau memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apa itu tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan bentuk uang. Yang kedua, dapat membaca dan menulis nilai pecahan uang. Yang ketiga, dapat mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terbesar ataupun yang terkecil. Yang terakhir, kalian peserta didik dapat memahami tentang kesetaraan nilai uang. Di sebelumnya aku ingin membawa ngomong. Saya tahu. Awal semua untuk nilai uang. Ini adalah contoh mainan atau permainan. Kalau bentuknya apa ini? Bentuk kertas dibagi yang kedua ini juga bagus kan membawa uang koin. Sudah tahu semua kan? Selanjutnya kita bahas tentang fungsi uang. Fungsi uang yang pertama adalah alat tukar. Pernah membeli sesuatu? Pernah. Bayar pakai apa bayarnya? Pakai tukar. Yang pertama adalah alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar pembayaran saat kita membeli barang ataupun jasa. Kalau barang kita tahu barang itu cetok kok. Kalau jasa seperti apa jasa? Contoh jasa, yang tahu? Coba terjadi makanan terlihat enggak? Barang. Kalau jasa itu seperti Pak Agung, itu jasa. Kemudian servis sepeda motor, itu juga jasanya menyervis kemudian membayar jasanya yang setelah menyervis tersebut. Yang kedua, uang dapat digunakan untuk menabung ataupun beramal. Siapa yang suka menabung? Menabung di mana? Di rumah. Oh, di rumah.
Bagus. Untuk persiapan wisuda SMP. Yang ketiga sebagai mata uang. Siapa yang tahu mata uang negara Indonesia? Rupiah, gitu. Selanjutnya apa kalau pulang di SD? Benar. Ada yang berapa? 2000. Kalau yang SD Balls mahal betul. Mahal. Berapa? 5.000. Kemudian 5.000. Apa yang kita gunakan? Uang ya. Kemudian masuk ke materi berikutnya. Bentuk atau jenis-jenis uang. Yang pertama, uang apa? Tadi ini uang apa? Kertas. Yang kemudian uang apa? Koin atau yang pertama uang koin seperti itu. Pernah memiliki saya pikirkan. Udah pernah megang tuh berarti. Kemudian setelah uang logam, bentuk yang kedua yaitu uang kertas. Sinten simpun pernah pegang uang kertas 100.000? 100.000. Uang logam artinya adalah uang logam adalah uang atau logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Siapa yang tahu? Uang berapa? 1 nolnya 2 berarti 100. Nah, 100 ya. Dibaca 100 rupiah. Kemudian yang kedua 200 rupiah. Ada ente-nya, kemudian di belakang angka 00 dikasih koma 02. Yang ketiga 500 rupiah. Dan terakhir 1000 rupiah. Setelah barang logam kita akan memasuki uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang berapa Mbak Mas? 1000. Dibaca 5.000 dan 10.000. Yang paling pojok dibacanya 1.000 rupiah. 2.000 rupiah. 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah. Baik. Setelah mengenal uang logam dan uang kertas, aku mau memberikan tugas pada kalian secara kelompok, ya. Secara kelompok. Sudah semuanya? Kalau sudah aku mau membagikan uang kertas dan uang logam kepada setiap kelompok. Oke. Coba ya sama nulis ini. Yang pertama bentar nanti penjelasan akan semua itu. Dikerjakan secara kelompok bukan individu. Kita
Nah, Aku jelaskan dulu. Yang soal pertama, apakah kalian mendapatkan uang pecahan dalam bentuk berbeda? Kalau berbeda berarti nanti ditulis ya dan ada berapa bentuk. Paham? Yang nomor 1. Oke. Kalau dalam bagi itu uang kertas sama uang logam semua ya. Jadi itu nanti pertanyaannya, jika kalian dapat uang yang berbeda dalam bentuk dua itu ditulis bentuknya. Paham? Oke. Yang nomor 2. Bukan digambar tapi ditulis malam. Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pecahan uang dalam bentuk kertas? Kalau iya, ditulis dan berapa lembar? Dicatat dulu. Dicatat dulu, ya mungkin dibacakan. Ya, paham? Jadi yang pertama, apakah kalian mendapatkan pecahan uang dalam bentuk yang berbeda? Itu ada berapa bentuk, Mas? Kertas sama logam. Berarti berbeda loh. Jo, ini ada berapa bentuk? Berarti dua ditulis. Oke. Yang nomor 2, apakah kalian mendapatkan uang dalam bentuk kertas? Semua mendapat deh. Kalau membagi uang kertas atau enggak, semua ada kelompok. Terus dihitung ada berapa lembar uangnya kertas tuh. Kalau lembar itu kertas ini berapa lembar? Paham? Sampai nomor 2 paham? Oke. Nomor 3, tulislah masing-masing nilai pecahan uang dalam bentuk logam yang kalian terima. Berarti menulis yang uang logam mawon. Ya. Mungkin. Yang penting mungkin itu dikerjakan bareng sama kelompoknya. Kemudian yang nomor 4, tempelkan uang kertas kalian yang kalian terima pada lembar yang tersedia di belakangnya, yang di belakangnya. Oke. Sebentar. Dan urutkan dari yang paling kecil. Berarti uang kertas sama ya, buatan uang logam. Bon, paham? Mungkin buatan nek kurang paham bisa ditanyakan. Mulai dikerjakan. Mau yang dari nomor 4 dulu boleh. Jadi kita ini pengesahannya bareng-bareng buatan dulu ini jatah ini bareng-bareng diskusi ya, rembukan. Kemudian soalnya muncul, masing-masing kelompok bisa berembuk atau diskusi untuk menentukan jawabannya. Nanti yang sudah menentukan jawabannya langsung tunjuk jari. Oke, cepet-cepetan. Tapi ini kok sulit banget, terang deh. Sudah siap? Ya. Oke. Kita lagi. Soalnya muncul langsung berpikir, diskusi. Siapa yang bisa dicari? Semuanya saja. Boleh. Mas Renan. 12.000 rupiah ditulis lambang jadi A B C D D. Apakah benar B? Kita buktikan B. B kan? Selanjutnya cepat-cepatan siapa saja yang buatkan kelompok kami pribadi.
Lihat gambarnya. Nilai pecahan rumah yang setara dengan jumlah pecahan kertas di atas adalah C. Kita buktikan. Benar, benar. Kamu lagi. Konsentrasi. Oke, fokus sama soalnya. Angka itu ABCD. Kita buktikan. Yang terakhir, pesannya harus baik. Konsentrasi. ABCD-nya. Urutan pecahan uang berikut yang D, langsung D. D nama A. Selamat banyak B, kita buktikan B. 5.000, 10.000, 20.000, dan 50. Kayak cukup untuk permainan kuis hari ini. Silahkan. Dia itu sebenarnya. Kami dari nomor 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Coba, yang keras suaranya, yang lain mendengarkan. Ada yang berbeda? Pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Bisa ya? Bun?
Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, setiap kelompok berbeda-beda ya. Cukup? Oke. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya presentasi akan dilakukan kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Hasil diskusi kami. Monggo, silakan Mas dibaca. Yang lain perhatikan. Apakah kalian mendapat pecahan dua kertas bentuk berbeda? Ada berapa bentuk? Dua logaman. Apakah kalian mendapat pecahan uang malam bentuk kertas? Ada berapa lembar? Terlihat masing-masing nilai pecahan uang malam bentuk logam yang kalian terima. Kalian pikirnya dibaca? Mendapat uang kertas yang kalian terima. Yang lain bisa mengoreksi kalau dari dibalik terus dibacakan. Urutannya dari yang terkecil, yang sekitarnya. 1.000 rupiah. Kemudian 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah. ada yang mau ditanyakan? Betul? Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan masuk ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Enggak Mas, sering kan? Juru bicara kami dari kelompok 3 Kami dari nomor 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke. Apakah kalian mendapatkan pecahan uang dalam bentuk berbeda? Ada berapa bentuk? Apakah kalian mendapatkan pecahan uang dalam bentuk kertas? Ada berapa lembar? Tulislah masing-masing nilai pecahan uang dalam bentuk logam yang kalian terima. Menentukan uang kertas yang kalian terima lembar yang sesuai dengan berikan hari nilai pecahan uang yang paling kecil, kemudian adalah nilai uang tersebut. Baca Mas, dari yang terkecil. 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mas bukan kurang fokus ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum melanjutkan pembelajaran satu ada ice breathing. Oke. Biar tambah semangat. Nanti sebentar. Kelompok 1 dulu berdiri Pak. Yang lain bisa memperhatikan lagi di situ tolong. Tekan betul Mbak, tekan betul. Tekan betul. Aturannya seperti ini, oke? Nanti kalau Pak bilang sakit, ikan perut, oke? Kalau Pak bilang sikut,
pegang sikut. Kalau pegang kita bilang sekat seperti ini, dan bilang sikat rebutan. Oke. Terus kemudian kalau yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Guru bilang, umpamanya Pak Guru bilang sikut tapi diambil, berarti gugur, oke? Gugur, berarti nggak ikut lagi. Paham? Siap? Ya. Sikut, sekat, sakit, sikut, berdua, coba, ada berdua. Siap-siap. Dengarkan apa Bapak Guru? Ampun, salah dan konsentrasi. Sikut, sekat, sakit, sikut, sikat. Semuanya dari Pak Ike yang kelompok 2. Tadi pun kita bahas paham tadi kalau sikut pegang sikut, kalau sekat tangannya seperti ini, kalau sakit pegang perut, dan kalau sikat rebutan. Konsentrasi. Kalau salah nanti gugur dan boten ikut lagi. Oke, paham? Mulai sikat. Langsung. Kita mau tiga. Oke. Gunakan waktu dan konsentrasi. Nek salah, mesti botol ikut lagi. Sikut, pegang sikut, sakit pegang perut, sekat kayak seperti ini, kalau sekat rebutan. Paham? Sikat, aku bilang sikat rebutan. Ya. Mulai sikut, sekat, sekat. Ketiga, Mas Gabriel, Mas Dijan, sama Mas Baru. Ketiga, sakit, sikut, sekat, sekat Mas, sekat. Mas Gabriel sama Mas Dijan. Berdua, rebutan. Mulai sikut, sekat, sikut, sakit, sikat. Good. Yang tadi makin Good. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya mau masuk ke materi, yaitu materi yang terakhir tentang kesetaraan pecahan uang. Oke. Perhatikan tabel di depan. Uang berapa, Mas? 100.000 rupiah. Untuk menentukan kesetaraan uangnya, berarti boleh memakai pecahan uang rupiah yang lain. Dalam bentuk lain bisa kertas, bisa logam. Contoh, kalau uang 100.000 untuk bisa menyetarakannya dengan uang berapa? 20.000. 20.000 lagi, 20.000 lagi, dan yang terakhir 20.000 lagi. Setara deh, sama hitungannya deh. Yang sini 100.000, yang sini juga 100.000, tapi dalam bentuk pecahan yang lain. Sekarang Pak Gum, siapa yang bisa menyetarakan uang 100.000 lagi dalam bentuk yang lain? Masuk depan. Siapa yang bisa? Yang jumlahnya sama dengan 100.000 tapi bentuknya beda. Masih ada. Dipilih Mas. Yang setara dengan uang 100.000. Benar? Benar. Oke. 50.000 kalau dijumlahkan menjadi 100.000.
Kemudian siapa yang maju lagi? Yang bisa? Oke, Sen. Kalau saya di selain lagi. Sama masih beda. Yang lain. Teman-teman. Benar? 50.001, 20.000-nya 2 dan 10.000-nya 1. Sama? Sama. Selanjutnya yang kedua. 50.000 rupiah. Siapa yang masih? Mas Nisa dulu tadi kan kuno Mas Husin. Ya, 20.002 dan 10.001 benar? Benar. Coba Mas Nisa. Bon. Yang terakhir 27. Ya. Yang sama, yang beda. 10.002 benar ya? Lima ribu dua dan 10.001 benar? Untuk merefresh otak kita akan bermain yang namanya roda ulang. Sebelum penutup, Kang mau memberikan ice breaking terakhir. Perhatikan dulunya. Dulunya adalah jalan-jalan ke bulan. Perhatikan dulunya. Jalan-jalan ke bulan. 12 orang jalan-jalan ke bulan. Yang pertama Joko, yang kedua Febri, yang ketiga Mei, yang ke-8 siapa? Perhatikan semuanya, 12 orang pergi ke bulan. Joni salah. Joko salah. Mei salah. Mei pun Udin salah. Perhatikan dulunya. Orang pertama pergi ke bulan Joko. Orang kedua pergi ke bulan Faruk. Orang ketiga pergi ke bulan Merina. Orang ke-12 pergi ke bulan siapa? Konsentrasi. Siapa? Jenny, kita Jenny. Perhatikan dulunya, 12 orang pergi ke bulan. Yang pertama Jia. Orang kedua Fadil. Orang ketiga Mala. Orang yang ke-10 siapa? Nila salah. Yanto salah. Nina salah. Hah? Hono? Salah. Yang benar adalah Okta.
Nah, yang pertama Januari berarti Joko. Yang kedua Febri berarti dari Februari. Yang ke-12 tadi Desi atau jadi Bu Lisa. Desember. Paham? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke. Bareng-bareng. Tadi pembelajaran yang Pak Agung berikan ada kesimpulannya. Siapa yang tahu? Tunjuk jari kesimpulannya. Yang pertama apa? Apa? Ada Korea, ada Amerika, ada Singapura, ada Jepang, ada Cina. Itu apa? Uang sebagai apa? Mata uang. Yang kedua save, itu artinya uang bisa digunakan sebagai alat untuk menabung. Yang ketiga bayar. Alat apa yang bayar itu? Tabung bayar uang, terus tabung dapat barang. Berarti alat alat tukar. Oke. Yang terakhir, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Ekspresikan perasaan. Meskipun ekspresi meskipun tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan latihannya. Semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman yang baik. Kita ucap syukur alhamdulillah. Karena ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Estiningsih CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Petarangan, Kecamatan Kludung, Kabupaten Temanggung. Saya masih ditemani rekan saya Pak Agung Triwirawan, guru kelas 3 yang kemarin sudah saya observasi. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama beliau. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas kemarin ya Pak, yang sudah Pak Agung laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Pak Agung lakukan kemarin. Ini Pak Agung, pertanyaan pertama, bagaimana Pak perasaannya Pak Agung terkait jalannya observasi yang kemarin kita lakukan bersama saat mengajar? Bagaimana Pak perasaannya? Mungkin karena belum terbiasa ya Bu, jadi awalnya saya merasa canggung, Ya. tegang juga, tetapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Pak Agung pilih, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Agung lakukan. Baik, untuk tahapannya, pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Ya. Untuk area pengembangan, saya memilih area, dan untuk kenyamanan lingkungan belajar. Baik Pak, jadi area yang dikembangkan Pak Agung yaitu milih kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dan penggunaan strategi pembelajaran. Nah, sejauh mana kira-kira tingkat keberhasilannya Pak? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu, Ya. akan tapi tentu saja masih ada kekurangan. Ya. Baik, jadi sudah berhasil tetapi ada kekurangannya Pak. Nah, menurut Pak Agung, apa kekurangan atau kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran kemarin itu, kira-kira apa kendalanya Pak? Mungkin kekurangannya atau hambatan yang saya rasakan ya Bu, Ya. adalah masih ada beberapa murid yang terkesan tidak ingin terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Berarti pasif gitu ya Pak? Iya. Jadi masih ada murid yang Pak Agung merasa pasif. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan murid tersebut pasif ya Pak? Misalnya tidak mau terlibat dalam
diskusi begitu ya Pak? Ya. Mungkin dalam pembagian kelompok Bu, mungkin Ya. ke depan saya akan melakukan pendekatan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar murid, Ya. yaitu gaya belajar visual, auditory, kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, baik itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah terlaksana dengan baik bersama rekan saya Pak Agung Triwirawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.